ketika orang hari ini banyak yang mengkritisi peran partai politik terhadap proses demokrasi di Indonesia, Pak Andika yang sebagai mantan Panglima TNI justru memutuskan bahwa jalan pengabdian saya selanjutnya adalah berpartai. Kenapa? Kalau baru ketemu sekali, kenapa partai itu yang dipilih, Pak? Observasinya kan udah lama, Mas. Wah, luar biasa. Dan kesimpulannya tentang PD Perjuangan adalah apa? Boleh dong saya tanya selain Pak Ganjar, sosok seperti Prabowo itu menurut Pak Andika seperti apa? Pak Prabowo saya kenal di antara Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Saya lebih kenal Pak Prabowo karena sudah lama. Dan observasi saya juga sebetulnya tidak kemudian otomatis. Misalnya, pemimpin militer kemudian pasti lebih disiplin, lebih tegas, enggak juga. Enggak juga. Saya mengamati benar ini, Mas. Ada pemimpin-pemimpin sipil yang justru jauh lebih berani. Artinya Pak Andika memang punya atensi untuk menjadi salah satu itu ya, antara capres atau cawapres. Bisa nggak saya ngomong gitu? Selamat siang, berjumpa lagi di Ngomong Politik, di mana kita sebagai anak muda, kita sebagai generasi milenial, kita sebagai generasi Z, kini merupakan platform yang tepat buat kita karena di Ngomong Politik atau di Ngompol ini semua orang dikasih kesempatan untuk ngomong apapun tentang politik. Jadi bagi kalian yang masih muda, bagi kalian yang merasa tidak tahu politik itu apa, nonton kanal kita karena di sini banyak edukasi dengan bahasa-bahasa yang saya yakin kita pasti semua bisa paham. Kalau nggak paham, tinggal buka kamus. Dan kita hari ini berlokasi masih sama di Diskusi Kopi, di mana ini merupakan kafe, memang tempatnya orang berdiskusi. Jadi nanti kita bisa berdiskusi di sini dengan siapa? Ini adalah tokoh yang luar biasa yang kemudian berkenan hadir di ruang Diskusi Kopi ini untuk berbicara bersama di konten Ngomong Politik kali ini. Dan tidak usah lama-lama, saya coba berikan sambutan. Kita perkenalkan. Beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan kalau sekarang. Purnawirawan Pak Andika Perkasa. Selamat siang Pak Andika. Selamat siang Mas Riga. Luar biasa, sehat Pak. Selalu sehat. Kalau kita berhadapan-hadapan kayaknya lebih sehat Pak Andika. Kalau saya jadi anggota saya sudah kena tegur. Karena saya selalu melihat YouTube-nya bagaimana beliau menegur para perwira tidak berolahraga. Tapi saya lagi olahraga karena mau berhadapan sama Pak Andika. Tapi tidak cukup terhadap 10 kali doang. Pak Andika, pertanyaan pertama ketika Pak Andika datang ke sini yang saya salut dan saya appreciate di usia Pak Andika yang hari ini semakin dewasa, semakin matang, tapi kondisi tubuhnya masih terjaga. Jadi supaya kita nanti enak membahas bagaimana menjaga NKRI, kita tanya dulu bagaimana menjaga tubuhnya Pak Andika. Saya masih muda, Mas. Kan pemilih pertama. Pemilih pertama? Iya. Masih muda. Nah, teman-teman ini mungkin nggak tahu kenapa Pak Andika menyebut dirinya pemilih pertama. Karena baru kali ini tercatat sebagai sipil. Iya. Waktu saya 17 tahun, kan kelas 2 SMA. Iya. Boleh kan udah boleh. Iya. Tapi pas nggak ada pemilu. Iya dulu. Jadi 19 lulus SMA langsung masuk Akabri. Jadi baru sekarang ini menjadi pemilih. Itulah kenapa menyebut dirinya masih muda. Tapi gimana Pak Andika? Kita ini juga agak heran. Artinya gini, kalau kita juga melihat senior di militer lah ya, terutama karena Pak Andika kan adalah Panglima TNI. Tidak banyak yang kemudian masih mampu menjaga kondisi tubuhnya itu sebaik dan sebagus Pak Andika. Apa sih yang dilakukan Pak Andika tiap hari ini? Jadi ada 2 faktor besar Mas ya menurut saya. Pertama knowledge. Knowledge itu gimana Mas? Misalnya generasi orang tua kita, kakek nenek kita, itu rata-rata kecil ya. Lean itu artinya benar-benar hampir nggak ada lemak lah. Tapi sebetulnya bukan karena tahu, tapi aktivitas sehari-harinya yang membuat seperti itu. Yang membuat akhirnya beliau-beliau itu lean. Misalnya jalan, makannya ya mungkin dulu ya. Lemak-lemak itu sedikit. Jadi jarang lah.
Biasanya food itu jarang. wah nggak ada. Saya ingat bapak saya aja, bapak saya bukan kakek nenek saya mas. Iya. Itu kalau makan nasi, tempe, tahu, sambal. Udah. Lemaknya di mana? Terus aktivitasnya banyak. Aktivitasnya normal. Jalan kakinya sering. Orang dulu kan mungkin ke pasar. Ibu saya masih kecil, saya masih suka ngawal tuh mas. Memang Dari rumah jangan. jadi pengawal dari dulu berarti ya. Karena disuruh bawa belanjaan. Bukan karena apa-apa. Karena nggak punya pembantu. Jadi aktivitas mereka secara tidak sadar, walaupun dilakukan sebetulnya untuk survive, untuk bertahan hidup loh mas. Pasar, kerja apa aja, tapi karena nggak punya kendaraan, akhirnya jalan. Nah itu yang Jauh dari rumah ke pasar. cukup jauh mas. Ya bolak-balik, apalagi bawa belanjaan. Kan nggak selalu ada saya. Iya. Sering-sering sendiri juga kalau saya sekolah. Nah itu karena tidak ada knowledge. Yang kedua, yang jelas kesempatan. Nah, pertanyaan Mas Riga tadi di TNI, iya betul. Waktu itu tidak terlalu banyak. Karena apa? Knowledge yang nggak ada. Yang kita tahu hanya kardio saja. lari. Jadi muscle gain-nya itu ya mungkin. Justru bukan muscle. Yang enggak, ya justru yang edukasinya yang kurang itu kan di muscle gain. Yang kurang di situnya. Ya ada push up, ada pull up. Tetapi kebiasaan kita, pull up itu sekali. Artinya sekali itu kan satu set. Ya. Padahal teorinya nggak begitu. Teorinya Minimal 4 set deh. 4 set itu berapa kali berarti? Satu gerakan. Pokoknya satu set itu harus sampai nggak kuat mas. Karena ada itu sudah gak kuat dari awal. Kan di luar dugaan kita ya. Iya. Kalau kita dulu nggak tahu. Misalnya satu kali satu set sampai nggak kuat. Kita pikir wah habis ini nggak mungkin bisa lagi. Bisa ternyata mas. Ternyata bisa. Bisa. Ada teorinya. Ada teorinya. Breaknya kira-kira 1 menit 2 menit bisa lagi mas. Sampai sekarang masih aktif tapi untuk olahraga. Sih mas. Tiap hari saya. Tiap hari. Tapi kembali lagi tadi pertanyaan Mas Riga. Sebetulnya bukan olahraganya. Saya tiap hari olahraga. Iya. Tapi olahraga itu kontribusinya cuma 30% mas. Jaga makan. Makan. Yang 70% tadi mas. Pokoknya asupan makanan, minuman. Nah. Itulah kenapa di diskusi kopi ini serialnya hari ini spesial kopinya tanpa gula. Karena itu sudah request tidak boleh ada gula. Itu demi menjaga kondisi tubuh. Iya betul. Dan itu adalah bagian dari alert system kepada saya. Saya itu soalnya gini Pak Andika. Mengikuti Pak Andika ini kan sudah lama. Artinya banyak kawan-kawan di media juga yang ya Pak Andika ini terkenal lah di teman-teman media ini karena sejak menjabat sebagai Kadis Penat ya. Itu kan akrab sekali dengan kawan-kawan wartawan. Selalu testimoni mereka tuh kalau habis dorongan Pak Andika tuh peralatan gymnya lengkap. Mau dari Kadis Penat, mau dari di Mabesat, bahkan sampai di Mabes TNI. Selalu ada, itu kok bisa diadakan di situ. Tapi selalu punya waktu kan kesibukan sebagai Panglima terutama itu luar biasa Pak Andika. Sekarang gini Mas Riga. Kalau soal ada waktu atau enggak itu kan tergantung diri kita. Betul. Mas Riga menganggap makan kebutuhan. Gitu. Sibuk nggak sibuk harus makan. Kan gitu dengan olahraganya. Begitu juga olahraga. Bagi saya itu prioritas. Selalu ada waktu di tengah padatnya agenda harus. Kecuali waktu kita dulu bawahan. Waktu bawahan. Ini cerita sebenarnya mas ya. Kadang-kadang saya olahraga jam 11 malam. Oke. Beneran. Karena baru bisa. Karena sebagai bawahan kan tugas dari pagi udah harus sini. Kadang-kadang pernah jam 1. Bener jam 1 malam. Iya. Baru sempat. Bangunnya pagi tapi tetap. Bangun pagi tetap. Luar biasa. Nah itulah. Jadi pengorbanan ada. Sehingga begitu saat saya sudah semakin senior ya kita bisa lebih banyak. Artinya itu hari ini adalah buat investasi dari konsistensinya Pak Andika dalam tubuh. Dan pesannya tidak hanya olahraga saja ya. Karena kontribusinya tidak sebanyak bagaimana kita menjaga nutrisi makan. Betul. Tuh supaya tetap. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang segera masih muda masih biasa, tapi kalau lihat Pak Andika wah ini memanipulasi usia. Orang tidak tahu siapa Pak Andika berapa dipikir wah masih 30. Pak Andika, tapi berangkat dari situ yang kami pahami hari ini, terlebih ketika Pak Andika itu menjabat sebagai Panglima ya, itu kan sangat atraktif dan komunikatif sekali dengan publik, terutama teman-teman di generasi yang muda, generasi milenial, generasi Z. Dan setelah kami melakukan
survei kecil-kecilan aja, ternyata banyak loh orang itu yang ngefans sama Pak Andika. Tidak hanya wanita, pria, pokoknya semua kalangan anak muda Gen Z itu suka sama Pak Andika. Karena katanya orangnya humble, murah senyum. Saya uji sendiri, pas tadi datang langsung senyum. Padahal kita belum salah Pak. Itu apa responnya Pak Andika melihat orang itu begitu menggemari Pak Andika sampai hari ini? Ya saya terhormat lah Mas. Karena sebenarnya kan dari dulu ya gitu Mas. Sehingga benar-benar nggak ada harapan misalnya pamrih Mas ya. Iya. Oh saya senyum supaya orang seneng, kan nggak ada. Justru itu pembawaan kita dari dulu lah apa adanya. Ya, ini pesan buat kita juga lah. Banyakin senyum biar awet muda. Pak Andika ini kan tidak hanya kesini pertama kali kan. Artinya sudah sering sekali kita melihat Pak Andika ini melakukan ya kunjunganlah ke tempat-tempat yang lain gitu kan. Apa sih yang sedang dilakukan oleh Pak Andika hari ini? Kok wajahnya Pak Andika itu ada di mana-mana gitu ya? Sebetulnya karena diundang. Lah kayak kesini juga. Iya. Ketemu Mas Ria kan yang undang Mbak Anel tuh. Iya. Jadi bukan dalam rangka apa-apa. Jadi kita menghormati. Bukan jawaban Panglima lagi ya. Ini jawaban politisi. Karena sepertinya habis ini akan masuk ke gelanggang politik. Nanti kita tanya lebih dalam. Pertanyaannya kemudian begini. Banyak orang mengasumsikan kegiatan Pak Andika hari ini di berbagai ruang publik ya. Kita membahasakannya karena ada atensi tertentu terhadap kegiatan politik di depan. Kita paham bahwa habis ini kita akan menghadapi pemilu 2024 dan kita juga menyaksikan Pak Andika hadir di kegiatan salah satu partai. Apakah bisa nggak sih kita kait-kaitkan hal ini dengan memang Pak Andika punya atensi tertentu itu? Ya kalau saya memang sudah memutuskan untuk masuk dalam sistem politik nasional itu benar Mas. Benar. Itu bahkan saya lakukan setelah hari pertama saya pensiun, saya sudah langsung lakukan. Proaktif. Tanggal 1 Januari itu. Artinya menjemput bola ya? Betul. Apa yang dilakukan saat proaktif itu seperti apa? Iya, saya berusaha untuk mengungkapkan keinginan saya bergabung salah satu partai politik. Nah, tapi memang ada komunikasi, kesepakatan bahwa yang mengumumkan nanti adalah dari partai politik. Jadi sampai sekarang saya menunggu hasil dari proaktifnya Pak Andika itu. Tapi kalau boleh tahu, namanya berpartai itu kan pasti ada ya anggota militer pun juga ada KTA-nya. Ini sudah di dompetnya sudah ada KTA-nya belum. Justru itu karena menunggu pengumuman sehingga tidak mau ngomong atau memang karena officialnya memang ya kesepakatan, bukan saya yang mengumumkan. Oke, jadi menunggu waktu ya. Menunggu waktu sampai ya terserah kapan mau mengumumkan. Nggak ada batas waktunya. Tapi secara pribadi Pak Andika adalah orang yang hari ini sangat siap untuk terjun di gelanggang politik nasional. Iya, sangat siap karena memang itu niat saya. Switch-nya itu gimana Pak Andika? Kita tahu bahwa prinsip yang harus dijaga oleh anggota TNI atau para prajurit ya kita menyebutnya adalah menjaga netralitas, terutama ketika kita memasuki wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan politik. Artinya sekian puluh tahun Pak Andika menjaga itu dan kita melihat memang itu berhasil lah. Artinya testimoni masyarakat pun menyatakan seperti itu. Tapi hari ini satu hari setelah Pak Andika mengumumkan pensiun ternyata proaktif ke politik. Switch-nya itu gimana? Dari netral sehingga harus memiliki subjektivitas tertentu terhadap pilihan politik. Sebetulnya saya berhubungan langsung Mas ya dengan partai politik itu kan sejak jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi 4 tahun sebelum saya pensiun. Saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat itu selalu dilibatkan dalam rapat dengan pendapat rapat kerja di komisi di DPR ya. Kan isinya 9 partai politik di situ Mas. Jadi sebenarnya di situ ya sudah merupakan seperti observasi bagaimana partai politik, kemudian bagaimana interrelasi antara partai politik dengan kami dan seterusnya. Sehingga begitu 4 tahun ya cukup lama lah Mas ya. Kemudian saya memutuskan karena memang sebagai warga negara begitu saya pensiun hak saya penuh sebagai warga negara.
termasuk bisa memilih dan bisa dipilih. Jadi ketertarikan untuk terjun di politik itu sudah ada sejak menjadi kasat berarti atau gimana? Oh iya, selain mengobservasi juga kan yang paling berat sebenarnya Mas. Alasan saya masuk sistem politik adalah karena dua. Satu adalah sebagai praktisi, saya ini kan di birokrasi sudah 40 tahun nih Mas. Betul. Yang kedua, knowledge saya. Pendidikan saya kebetulan juga tentang public policy, public administration. Dan di Norwich ya kalau nggak salah ya. Itu di Norwich, Diplomacy and Military Science. Ya. Kemudian di National Defense University, itu kayak di Universitas Pertahanan lah. Jadi Lemhanas. Semua soal public policy juga lah. Betul, tentang keamanan nasional khususnya Mas. Konsentrasi. Ketika orang hari ini banyak yang mengkritisi peran partai politik terhadap proses demokrasi di Indonesia, Pak Andika yang sebagai mantan Panglima TNI justru memutuskan bahwa jalan pengabdian saya selanjutnya adalah berpartai. Kenapa? Ya itu justru konstitusi Mas. Peraturan perundangan kita yang justru menyatakan bahwa partai politik lah yang mempunyai kewenangan untuk mencalonkan presiden, wakil presiden. Partai politik atau gabungan. Jadi ya menurut saya selama peraturan perundangan itu ada, ya itulah yang menjadi pedoman kita, pegangan kita. Mau kemana lagi? Ya kita baca lah undang-undang pemilu pun juga menyatakan dicalonkan oleh satu atau gabungan dari partai politik. Iya. Artinya Pak Andika memang punya atensi untuk menjadi salah satu itu ya antara capres atau cawapres. Bisa nggak saya ngomong gitu? Sebetulnya saya ingin menjadi bagian dari eksekutif. Karena tadi dua hal tadi capres cawapres eksekutif nih Pak. Eksekutif juga. Tapi itu kan menurut saya terlalu tinggi lah. Karena itu kan di Panglima TNI sudah kurang tinggi Pak Andika. Ya, karena saya nggak boleh GR Mas. Betul. Jadi saya benar-benar nggak ada target Mas Riga. Tapi ketika kemudian orang memberikan ruang untuk berkontribusi di sana, apakah Pak Andika menerima? Oh ya pasti, terhormat kan Mas. Saya merasa kehormatan lah buat saya. Karena saya sendiri sebetulnya nggak kepingin sejauh itu. Saya hanya ingin masuk dulu. Nantinya apakah dipakai sebagai misalnya anggota kabinet ya atau lebih tinggi atau sebagai advisor kan sama aja. Staf ahli kan sebetulnya bisa, tapi memang di situ saya akan lebih bisa maksimal karena bidang saya di situ Mas, pengalaman saya di situ. Pak Andika kan kita tahu kan ini sebenarnya sudah punya subjektivitas terhadap satu partai lah. Ya. Kita sebutlah PDI Perjuangan. Kan begitu. Tidak ada yang salah karena memang datang kan. Tadi saya tahan-tahan tapi nggak disebut-sebut, kita sebut aja lah Pak. Sementara PDI Perjuangan hari ini sudah mencalonkan bakal calon presidennya bernama Pak Ganjar Pranowo. Dan tadi juga Pak Andika tidak menolak kalau kemudian diberi kesempatan untuk mengabdi di wilayah eksekutif dengan posisi yang setinggi itulah cawapres atau capres. Mungkin nggak kalau Pak Andika ini menerima pinangan untuk maju sebagai bacawa presnya Pak Ganjar? Wah ya kan bukan ya sangat mungkin lah, sangat mungkin dan sangat terhormat lah seperti saya bilang tadi. Karena targetnya kan nggak setinggi itu. Tapi tugas apapun saya siap, harus siap Mas. Soalnya kalau kotak gaduknya ini kan sekarang katanya bajunya hitam putih nih. Kalau lihat Pak Ganjar, Pak Andika ini rambutnya putih dan hitam nih. Apa jangan-jangan karena itu kan? Dan satu orang nggak tahu Pak Andika ini memang lahir di Bandung tapi keluarganya di Magelang ya. Bapak saya Mas. Magelang sama Blitar ya. Blitar. Nah, jadi Blitar ini memang benar-benar darah DNA-nya Bung Karno memang luar biasa menempel di Pak Andika nih. Nah, berkaitan dengan itu dan juga berkaitan dengan Partai PD. Sebenarnya seberapa dekat sih Pak Andika dengan Ketua Umum PDI Perjuangan? Sebetulnya seperti tahun ini ketemu baru sekali Mas. Baru sekali? Iya. Enggak ya. Jadi datang kemarin itu Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan tahu nggak itu waktu ke acara NIGBK itu? Oh tahu. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi sekali. Apakah dekat atau tidak? Saya kenal. Tapi juga tidak terlalu dekat lah. Karena kan sebelum Januari berarti kan saya masih aktif Mas. Ya kalau saya tidak misalnya ada hubungan kerja langsung ya kan
ya nggak pantas lah saya. Ya kalau baru ketemu sekali kenapa partai itu yang dipilih, Pak? Observasinya kan udah lama, Mas. Wah, luar biasa. Dan kesimpulannya tentang PD Perjuangan adalah apa? Ya bagi saya yang paling pas aja menurut saya. Karena Banyak lah. Selain individunya juga misalnya visi misinya. Ya semua partai menurut saya. cara bergeraknya PD Perjuangan ini yang mungkin agak-agak mirip dengan apa misalnya caranya Bapak memimpin pasukan di Oh enggak, kalau itunya justru enggak. Justru enggak. Justru. Soalnya kan kemarin kan habis ada acara di mana di Diri Semarang itu kan. Ya, Terus ketua DPD PDI Perjuangan itu kan dikesankan oleh banyak orang seperti gelar pasukan itu. Kita Oh. punya pasukan apa siluman, kita punya pasukan burung hantu, ada pasukan perempuannya sih tahu. Ini kayak militer banget, jangan-jangan Pak Andika memang tertarik karena ini, bukan? Nah ya. enggak. Nah kalau begitu, ini kan semua masih dinamis. Ya. Bahkan kerjasama politik ataupun koalisi itu hari ini juga masih ya sangat memungkinkan ada perubahan dan pergeseran karena Betul. menuju Oktober ini pasti akan banyak dinamikanya. Betul sekali. Boleh dong saya tanya selain Pak Ganjar, sosok seperti Prabowo itu menurut Pak Andika seperti apa? Pak Prabowo saya kenal di antara Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Saya lebih kenal Pak Prabowo karena sudah lama. Sejak saya masih muda lah Mas ya. Tahun 93, Ya. 93, 94 itu sudah kenal karena beliau menjadi komandan saya. Nah, kemudian terus sampai beliau menjadi komandan jenderal Kopassus. Ya. Nah, kemudian 98, nah setelah itu nggak ketemu lagi. Kalau ketemu lagi pada saat beliau menjadi Menteri Pertahanan. Ya udah, berarti selain kenalnya sudah lama juga beberapa kali Berhubungan langsung. ya ada hubungan profesi di mana beliau menjadi atasan saya. Menurut Pak Andika, orang seperti Pak Prabowo seperti apa sih? Ya beliau jelas satu pekerja yang sangat bagus. Kemudian juga punya dedikasi, Iya. keinginan Indonesia maju. Itu sangat jelas bagi saya. Makanya nama koalisinya sekarang jadi Koalisi Indonesia Maju tuh. Oh gitu ya. Karena ini baru bisa baru. Baru kemarin ya. Baru kemarin. Kalau kan hari ini yang kita lihat kan ada 3 tokoh lah ya yang kemungkinan akan running di Iya. Iya. Pilpres 2024. Meskipun sekali lagi karena ini politik ini tidak menutup kemungkinan sosok yang di sebelah saya justru bisa saja jadi capres 2024. Nah, kalau Pak Anies sendiri gimana menurut Pak Andika? Mas Anies dengan Mas Ganjar sebetulnya saya baru Mas. Yaitu baru 2014. Oke. 2014 saya menjadi komandan Pas Pampres, berarti ikut dengan Pak Jokowi. Nah disitulah saya ketemu dengan Mas Anies. Waktu jadi Mendikbud ya. Nah Mendikbud. Kemudian Mas Ganjar sudah jadi gubernur. Iya. Jadi pada saat setiap kali Kunjungan. presiden ke Solo waktu itu awal-awal nih Mas ya. Iya. Itu beliau selalu ada jemput sebagai gubernur. Terus kalau bicara one on one seperti saya dengan Mas Riga gini, dengan Mas Ganjar itu baru sekali. Baru sekali. Dengan Mas Anies 2 kali. Tapi kalau Mas tanya saya tentang Mas Anies satu smart. Kemudian selain smart juga ya punya prestasi juga. Memimpin Jakarta walaupun 1 periode dan komunikasi publiknya sangat bagus. Sangat bagus. Ini bukan penghalusan dari banyak orang yang mengatakan retoriknya dia luar biasa gitu. Ya karena saya nggak punya data-data sih Mas. Tapi yang jelas Tapi cara berkomunikasi punya observasinya ya. Kalau Pak Anies nggak punya datanya, Ben. oh ya. Nah, terakhir kan tadi sudah Pak Prabowo seperti apa, Ya. Pak Anies. Kalau Pak Ganjar gimana? Mas Ganjar juga menurut saya punya komunikasi publik yang bagus. Beliau ini menonjolnya karena menurut saya gampang dekat ya. Kalau ketemu orang baru itu langsung dekat gitu loh. Itu terasa sekali bagi saya. Dan orangnya kan agak mudah bercanda. Jadi menurut saya untuk approach orang itu sangat mudah. Jadi menurut saya komunikasi dengan warga itu gampang sekali. Kedua juga entengan lah menurut saya. Entengan dalam arti orang yang fleksibel, Easy going lah ya. easy going. Nah menurut saya itu juga satu modal untuk menerima masukan-masukan. Artinya
Pak Andika ketika berkomunikasi dengan Pak Ganjar itu jauh lebih acceptan lah ya mungkin ya. Iya. Karena Ya, sosoknya itu yang sangat apa mungkin. Ya tadi katanya humble itu tadi. ya, ya. Kita kalau bicara soal kenegaraan Pak, banyak publik hari ini, bahkan tidak sedikit dari Gen Z. Ini Gen Z yang sebenarnya jauh dari kehidupan yang mungkin kehidupan yang suasananya semi militer seperti pada masa Orde Baru mungkin. Betul. Mereka tuh banyak menyatakan bahwa kepemimpinan militer hari ini sedang dirindukan karena dianggap memiliki ketegasan terhadap visi yang sedang di-achieve misalnya. Menurut Pak Andika seperti apa sih? Ya itu mungkin penilaian mereka Mas ya. Tapi kan kalau dari pengalaman di seluruh dunia nih Mas. Iya. Orang-orang yang memiliki background militer kemudian menjadi kepala negara, apakah Perdana Menteri atau Presiden itu kan juga banyak. Iya. Dan observasi saya juga sebetulnya tidak kemudian otomatis. Misalnya pemimpin militer kemudian pasti lebih disiplin, lebih tegas, enggak juga. Enggak juga. Saya mengamati benar ini Mas. Ada pemimpin-pemimpin sipil yang justru jauh lebih berani. Jauh lebih berani. Oh iya, ya contohnya presiden pertama kita, Pak Karno. Beliau bukan militer, tapi kan beliau juga yang kemudian memimpin revolusi untuk memerdekakan Indonesia. Di luar negeri lebih banyak lagi contohnya. Jadi pemimpin-pemimpin yang backgroundnya sipil tetapi lebih decisive. Sebaliknya pemimpin militer yang decisive juga ada juga. Iya ada. Tetapi Artinya juga tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa ketika seorang militer atau purnawirawan militer itu memimpin sebuah negara, either itu perdana menteri ataupun presiden, itu pasti memiliki ketegasan yang lebih dibandingkan sipil enggak juga. Tergantung orangnya Mas. Tergantung orangnya. Kalau Pak Andika, kondisi nasional kita sebenarnya seperti apa sih hari ini? Hari ini menurut saya cukup bagus. Jadi prestasi menurut saya Presiden menangani dua dinamika ini Mas. Ini dinamika yang menurut saya cukup besar. Karena pertama COVID. Itu kan seluruh dunia nggak bisa kabur itu Mas. Iya. Harus menghadapi, nggak ada pilihan lain. Yang kedua perang di Ukraine ini. Ya tidak semasif pada saat COVID, tetapi juga kena semua. Ya contohnya kan kebetulan nih Mas. Ukraine dengan Rusia ini kan untuk energi. Rusia itu penghasil petroleum. 10% dari itu Eropa kan ya. Dan seluruh dunia. 10% dari produksi minyak dunia. Itu di Rusia. Natural gas. Kalau ke Eropa itu 40% Mas. 40% kebutuhan natural gas Europe itu dari Rusia. Yang hilirnya di Jerman ya kalau nggak salah ya. Jerman itu yang paling banyak. Tapi semua UK, Italia, Jerman, Prancis supply Rusia. Oh iya. Jadi itu natural gas. Ini ya. Sangat berdampak, Mas. Terus kemudian Ukraine kebetulan itu kalau untuk corn, jagung itu 15%. Produksi jagung dunia di situ. Barley itu seperti untuk cereal ini. Itu 13%. Wheat gandum 10%. Nah, sehingga begitu dua ini kemudian terlibat, ya ekspor dari Rusia ke Indonesia sebetulnya masih bisa. Tadi ke Eropa, termasuk ke Indonesia. Tapi kemudian G7, European Union, NATO kemudian ngeblok, mengembargo. Benar. Nah, sehingga supply-nya terganggu. Begitu supply terganggu kan inflasi Mas. Betul. Harga-harga naik di tempat lain. Nah, kita merasakan juga sih sebenarnya. Kita merasakan juga, makanya kita kan BBM kebetulan kan import Mas. Petroleum kita masih import. Kita naik petroleum kita walaupun kita untung. Karena apa? Kita punya batu bara, kita punya nikel. Harganya naik, makanya kita net export kita tahun 2002 lalu itu bagus. Artinya ekspor kita lebih tinggi dari import kita. Ada kelebihan yang nilainya kira-kira 3,8% dari GDP kita. Tantangan kita apa sih sebagai bangsa hari ini? Kalau dulu kan zaman Bung Besar atau Pak Karno tadi ya menjaga dan merawat kemerdekaan yang baru saja diambil kan gitu kan. Lalu kemudian proses pembangunan di fase Orde Baru. Ya, kalau hari ini apa sih tantangan terbesarnya? Ya tantangan kita bagaimana meningkatkan. Karena kan meningkatkan kesejahteraan itu kan nggak ada batasnya Mas. Nggak akan pernah berhenti. Kita sekarang income per kapita kita itu yang diukur ya, yang diukur ke semua negara itu 4.700 US dollar
per orang per tahun. Kita harus terus meningkat. Karena semuanya pasti meningkat. Jadi kata cukup itu sebenarnya juga nggak akan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Nggak akan pernah berhenti. Itu apakah bentuk dari sikap kita yang tidak bisa puas atau memang seharusnya kita harus seperti itu? Harusnya seperti itu. Semua organisasi, Mas, termasuk dan kelompok politik ya, itu kan harus selalu mengevaluasi, harus selalu lebih bagus. Iya, harus. Kalau enggak ya nggak ada kemajuan. Bayangan Pak Andika sebagai salah satu putra bangsa, Indonesia itu harus seperti apa di depan? Ya kita yang jelas, Mas, peluang itu kan lebih besar nih. Kita harus merasa dulu bahwa kita beruntung nih, Mas. Punya SDA. Ya sumber daya alam udah jelas banyak, Mas. Bandingkan misalnya dengan tetangga kita lah. Ya. Dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei, dengan Timor Leste. Kita kan selain lebih luas, juga sumber daya alamnya lebih banyak. Nah, kedua kita punya penduduk. Kita tuh nomor 4 terbanyak Di dunia. betul di dunia. Nggak banyak yang punya punya kondisi seperti menguntungkan itu, Mas. Nggak banyak. SDM surplus semua nih sebenarnya. Surplus semua. Plus itu juga jarang terjadi. Iya. Kita nih akan menikmati, Mas, yang namanya demographic dividend Yes. atau demographic bonus atau bonus demografi. Itu sudah mulai berjalan. Iya. Puncaknya kira-kira 2030 sampai dengan 40. Itu kira-kira. Nah, saat itu terjadi, Mas, selain kita memang punya penduduk yang banyak, ekonomi kita ini kan terbantu, Mas. Iya. Jadi kenapa terbantu? Karena penduduknya banyak. Consumer spending kita itu membantu ekonomi karena porsinya lebih dari setengah, Itu 50%. teorinya kan Pak Andika ya. Dan memang benar prakteknya. Artinya gini, pertanyaannya kemudian mungkin teman-teman Gen Z yang menonton Ngopol ini mungkin harus kita sama-sama belajar yang dimaksud sama Pak Andika bonus demografi itu di mana usia produktif kan. Betul. Angka usia produktif masyarakat Indonesia pada tahun 2030 hingga 2040 dan mencapai Indonesia emasnya di 2045 tuh adalah usia-usia produktif yang hari ini teman-teman Gen Z nih hari ini. Betul. Nah, menurut Pak Andika, orang-orang Gen Z di Indonesia hari ini itu seperti apa sih sekarang? Karena kalau kita bicara lintas generasi kan pasti ada saja nih kritikannya. Oh, kalau Betul. anak yang lebih muda itu selalu seperti ini sana. Kalau Pak Andika gimana? Saya sangat optimis. Kenapa? Jadi adik-adik Gen Z dengan milenial, Mas. Ya. Kami ini kan waktu kecil dulu, Kak. Saya baby boomers, Mas. Baby boomers. Saya waktu kecil dulu TV cuma satu, TVRI. Sehingga kita nungguin berita, Mas. Itu sehari kalau nggak salah cuma 2 kali. Jam 6 sore sama jam 9 malam. Ya, dunia dalam berita. Dunia dalam berita. Kita sempat ya, sempat nonton. Nah, koran waktu itu memang sudah print out. Ya. Tapi ya mungkin nggak banyak juga lah. Saya cuma satu, Kompas. Bapak saya maksudnya. Iya. Jadi tiap hari ya hanya itu saja. Nah, Gen Z, milenial, itu informasinya banyak sekali. Karena apa? Karena mereka, apalagi Gen Z ya, Iya. mereka sudah bisa mengakses begitu banyak media outlet. Begitu banyak. Karena apa? Online. Nggak harus beli yang printed. Kan gitu, Mas. Dan saat itu juga kita bisa tahu tuh informasinya apa. Betul. Dan bahkan memang ada betul side effect-nya. Ya, ini sebenarnya ingin saya tanyakan nih Pak Andika. Ketika Pak Andika menyatakan, mungkin istilah saya mungkin keterbukaan informasi ya. Ya. Arus digitalnya kan luar biasa. Ya. Sehingga Gen Z itu bisa menerima informasi dari seluruh sisi. Sementara dulu mungkin kalau tadi saya menyebutkan dunia dalam berita ya itu kan satu sisi. Betul. Nah kan one line aja kan dari pemerintah kepada masyarakat. Betul. Itu yang kita dapat. Betul. Nah itu sebenarnya set effect-nya itu lebih banyak sisi positifnya apa negatifnya buat Gen Z. Ketika semua informasi itu bisa diserap. Screeningnya nggak ada nih. Hampir relatif kita sulit menemukan screening yang efektif untuk Gen Z itu sehingga konten apa sih yang harus bisa diterima oleh mereka kayak gitu-gitu loh Pak Andika. Ya, mereka kan nggak bisa menolak, Mas. Jadi kalau lebih banyak atau lebih sedikit negatif side effect-nya, itu terhadap siapa? Kalau terhadap kami, ya betul lebih banyak. Tapi juga keuntungan Gen Z milenial juga lebih banyak dengan akses yang begitu luas bahkan dari luar negeri. Kami enggak. Jadi menurut saya nggak fair kalau kita hanya melihat sisi negatifnya terlalu banyak. Jadi gini loh, Mas. Ya. Kalau kami yang punya sumber info sedikit, sekarang ini ada yang jadi presiden, ada yang jadi konglomerat,
Kan konglomerat kita juga kan rata-rata waktu itu kan juga bukan siapa-siapa. Mereka bisa. Saya kok yakin milenial ini yang diobservasi Mas ya. Karakternya 3 nih yang utama. Satu, kalau milenial adalah dia yang jelas dia kerja keras. Tapi juga dia risk taker. Ini yang menonjolnya, risk taker.